Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Tentu seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang, kita akan berdialog dengan tema-tema kebangsaan dan tema-tema keagamaan yang ada di Indonesia. Dan tentu saja di tengah keberagaman, di tengah perbedaan, kita harus mampu menginternalisasikan nilai-nilai toleransi agar tercipta keharmonisan di tengah keberagaman yang ada di Indonesia. Dan tentu pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan narasumber yang luar biasa. Tapi sebelum saya kenalkan narasumbernya, saya ingin mengingatkan kepada seluruh pemirsa yang ada di Indonesia untuk menjaga protokol kesehatan ya. Meskipun sudah mulai recovery, aktivitas sudah mulai seperti biasanya, tapi tetap kita harus menjaga protokol kesehatan agar tetap terjaga dari virus apapun yang ada di Indonesia. Nah, seperti tadi saya sudah sampaikan, kita sudah bersama-sama dengan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Pak Muhammad Mahdum SE yang akrab dipanggil Pak Mo. Nah, Assalamualaikum Pak Mo. Waalaikumsalam Mas Sultan. Sehat Pak Mo ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Pak Mo ini sebagai Wakil Ketua Basnas Republik Indonesia. Pak Mo, kesempatan kali ini kita akan berbincang seputar tema pandangan Islam dalam menunaikan zakat. Tapi Pak Mo, biasanya memang ini kan para pemirsa ini dari seluruh Indonesia ini belum terlalu dekat dan belum kenal nih sama Pak Mo. Tak kenal maka tak sayang Pak Mo. Mungkin dari Pak Mo ingin memperkenalkan selain dari Basnas, latar belakangnya, ke aktivitasnya. Monggo silakan Pak Mo. Baik, makasih Mas Sultan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa Mata Milenial Indonesia TV di seluruh Nusantara. Hari ini alhamdulillah kami berterima kasih sekali diberi kesempatan untuk sedikit sharing tentang salah satu kewajiban umat Islam yang menurut kami kurang populer, yaitu berzakat. Namun sebelumnya izinkan kami mengenalkan diri. Tadi disampaikan sama abang kita yang ganteng ini, Mas Sultan. Nama saya Muhammad Mahdum, tapi biasa dipanggil Mo Mahdum. Saat ini kami diamanai oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi, sebagai Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional atau biasa disebut dengan Basnas Republik Indonesia. Banyak yang memang kadang-kadang belum memahami apa itu Basnas. Pada kesempatan kali ini, Mas Sultan izinkan kami sedikit sharing tentang Basnas. Basnas adalah lembaga pemerintah non-struktural yang dibentuk oleh pemerintah negara kita untuk memfasilitasi masyarakat muslim menunaikan zakatnya. Berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2011, kami memiliki mandat selain mengelola zakat, tapi tujuan utama adalah kita membantu pemerintah untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan juga menurunkan tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia. Jadi program-program Basnas, dana yang dihasilkan dari pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaannya, kita sinergikan dengan program-program pemerintah se-Indonesia, se-Nusantara, dalam rangka menurunkan tingkat kemiskinan dan juga meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Jadi pengentasan kemiskinan itu menjadi target utamanya. Luar biasa sekali dan ini sangat tepat dengan tema yang akan kita bahas, yaitu pandangan Islam dalam menunaikan zakat. Sebetulnya ada pemahaman-pemahaman yang mungkin belum dipahami oleh masyarakat tentang zakat. Nah, kita akan dalami bersama Pak Mo. Jadi jangan kemana-mana, tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Yap, kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Masih dengan Pak Mo. Nah, Pak Mo, ini kan memang zakat menjadi salah satu rukun Islam. Dan kalau kata tadi Pak Mo mengatakan ini menjadi rukun Islam yang tidak terlalu populer nih menurut Pak Mo ya. Nanti kita akan dalami ke sana Pak Mo, tapi mungkin secara pengertian dasar ini banyak masyarakat yang belum memahami sebetulnya apakah zakat ini hanya setahun sekali, apakah cuma di bulan puasa atau seperti apa. Mungkin bisa diajarkan dulu
pemahamannya mengenai pengertian dasar zakat itu sendiri. Silakan Pak Mu. Ya, makasih Mas Sultan. Ini pertanyaannya sangat luar biasa ya, dan relevan dengan survei yang kami lakukan dari Basnas itu. Tingkat literasi masyarakat Indonesia tentang zakat ini masih di angka sekitar 50%. 50%. Jadi kalau ada orang ditanya, 10 orang ditanya tentang zakat itu bagaimana, itu hanya dari 10 orang yang bisa menjawab dengan baik. Oke. Tetapi kalau ditanya lebih detail, jenis-jenis zakat itu apa, cara membayarnya seperti apa, cara menghitungnya seperti apa, terus cara menyalurkan zakat untuk apa saja, itu lebih rendah lagi literasinya. Ini by contrast dengan hasil dari sebuah survei dari sebuah charity foundation tentang, mungkin pernah baca tentang survei indeks memberi, the World Giving Index. Oke. Itu survei di masyarakat Indonesia itu angkanya di atas 80%. Jadi artinya orang Indonesia ini dari 10 jika ada disentuh untuk membantu sesamanya itu 8 orang akan membantu. Jadi gemar memberi tapi literasi zakatnya rendah. Yes, ini fenomena yang menarik. Makanya mungkin orang terbiasa memberi tetapi koridor zakatnya yang belum. Jadi kalau pertanyaannya tuh zakat seperti apa? Itu zakat itu kan berasal dari kata zaka. Itu artinya adalah tumbuh dan kembang. Jadi zakat ini sebenarnya sebuah tools dari umat Islam untuk membuat harta-harta umat Islam ini produktif. Artinya produktif apa? Harta yang dimiliki umat Islam ini memberikan impact positif bagi pemiliknya dan juga memberikan dampak positif bagi orang-orang di sekitarnya. Itu yang paling penting. Ada kebermanfaatan Yes, di situ ya, Pak ya. itu konsep dasarnya. Sehingga sebenarnya zakat ini kalau pertanyaannya apakah hanya setahun sekali, ini mungkin yang dipahami awam. Karena zakat ini apabila ditanya zakat yang terasosiasi di benak kita itulah zakat fitrah. Zakat fitrah. Itulah yang setahun sekali. Yang dijalankan biasanya adalah di bulan Ramadan sampai sebelum sholat Id. Itu zakat fitrah. Padahal selain zakat fitrah ada disebut zakat mal. Zakat di luar zakat fitrah, nanti kita bisa diskusi panjang. Memang ini ada term and condition. Kalau zakat fitrah, siapapun sepanjang dia muslim wajib. Wajib hukumnya. Tetapi kalau zakat non zakat fitrah, kami menyebutnya zakat mal, ini ada term and conditionnya. Dalam bahasa sederhananya pemirsa, itu ada apabila sudah mencapai jumlah tertentu kita memiliki harta tersebut, kemudian sudah ada time of ownership-nya, sudah dimiliki dalam jangka minimal setahun. Itu 2 prasyarat harus terpenuhi. 2 syarat itu ya. Baru kemudian kita berkewajiban membayar zakat dengan prasyarat tertentu. Ini menurut kami yang tadi tingkat literasinya masih kurang. Artinya antara zakat fitrah dan zakat mal ini secara hukum dalam syar'inya itu berbeda, Pak Mu? Sama. Sama-sama wajib. Sama-sama wajib. Cuman ada syarat ketentuan. Kalau zakat fitrah itu adalah without any consideration. As if you are Muslim, you should pay, you have to pay. Tapi kalau zakat di luar zakat fitrah itu ada tadi, ada batas kepemilikan. Kalau masnya hanya punya uang 100.000 mungkin belum kena zakat. Punya uang 100.000 kok hanya 1 hari, apalagi. Tapi kalau Mas Sultan sudah punya uang 1 miliar dan dimiliki sudah 2 tahun, ini ada zakatnya, for example. Jadi memang selagi mencapai syarat-syarat itu menjadi wajib hukumnya. Nah kalau terkait dengan perhitungan besaran zakatnya atau kemudian bagaimana cara membayarnya, bagaimana Basnas menjelaskan mekanisme itu, Pak Mu? Ini pertanyaan yang luar biasa ya. Ini ada dua hal yang akan kita diskusikan hari ini. Pertama, how to calculate kewajiban kita. Yang kedua, bagaimana cara membayar ke Basnas dan kenapa harus ke Basnas. Itu penting juga itu penting juga. Satu, coba kita pilah-pilah dulu ya Mas ya. Mas Sultan ini luar biasa beliau ini pertanyaannya ya. Pertama adalah kita zakat fitrah dulu, ya dipahami ya. Zakat fitrah itu untuk mensucikan jiwa kita dan untuk membuat ibadah puasa kita ini yang tergantung di langit, di mega ini kemudian masuk terbang ke langit. Karena ada sebuah hadis apabila seseorang berpuasa kemudian tidak berzakat fitrah,
maka puasanya itu ngambang. Ngambang. Oke. Ada aspek transendentalnya Yes, berarti betul. Pak ya. Jadi kayak semacam kayak apa ya, konektornya lah ya, Ya, katalisatornya. Ya, ya, ya. Nah, zakat fitrah ini adalah yang dikeluarkan tuh sebesar apa zakat fitrah itu? Itu jumhur ulama adalah mengatakan apa yang kita konsumsi. Oke. Jadi secara tradisional kalau kita sehari-hari memakan gandum, maka zakat fitrah kita adalah gandum. Oke. Kalau kita memakannya nasi, beras, maka zakat kita beras. Kalau kita makannya jagung, ya jagung. Oke. Jadi pilihannya ada dua. Ini sudah disepakati para ulama, pilihannya bisa dalam bentuk natura atau dalam bentuk uang. Oke. Nah, kalau natura itu adalah setara dengan 2,5 gram atau 3,5 liter. Oke. Itu kalau zakat fitrah. Zakat fitrah. Nah, khusus di Indonesia jika ingin berzakat langsung ke Basnas juga bisa menggunakan instrumen mata uang kita. Untuk tahun ini kita menetapkan sebesar 45.000. 45.000. Biasanya kalau di masjid-masjid juga ada pilihan, ada harga yang 40.000, 45, 50 tergantung beras apa yang kita konsumsi. betul, Ya, jadi itu satu cara menghitung zakat fitrah. Dari mana? Dari yang kita konsumsi harian. Berapa nilainya? 2,5 kilogram atau 3,5 liter, atau kalau dikonversi dalam satu mata uang rupiah sekitar 45.000. Tergantung indeks dari kemahalan di masing-masing ya. Itu satu. Dan mungkin di daerah-daerah masing-masing Betul. pun beda-beda. Oke. Nah, kalau di Basnas caranya bagaimana? Kita hampir menggunakan semua tools yang ada. Mau yang tradisional datang langsung menyerahkan cash, menyerahkan beras juga boleh. Atau lewat digital. Sudah bisa juga. Semuanya bisa, mau ke platform apapun bisa. QR bisa, transfer bisa, mau pakai platform-platform yang lain juga bisa. Karena kita bekerja sama dengan hampir semua platform payment gateway yang ada di Indonesia. Itu ya, zakat fitrah. Nah, yang menarik adalah cara menghitung non zakat fitrah. Oke, zakat mal tadi. Nah, ini kan banyak sekali. Pertama, Mas Sultan, Yap. di rumah punya mobil nggak? Oh punya Pak, saya punya mobil 3. Saya tanya, digunakan semua nggak? Enggak Pak, yang 2 tuh hanya untuk koleksi. Yang 1 yang saya gunakan untuk sehari-hari. Maka atas 2 mobil itu seharusnya kalau nilainya memenuhi syarat ketentuan berlaku kena zakat. Jadi prinsip dari zakat non fitrah adalah setiap kenaikan dari aset kita mencapai batas tertentu sudah kita miliki dalam waktu tertentu tuh kena. Oke. Nah, saya kasih contoh satu dulu ya. Misalnya kita punya emas. Emas. Ya. Oke. Emas kita di atas 85 gram. Standarnya itu 85 gram. 85 gram. 85 gram. Oke. Ya. Kok sudah dimiliki setahun? Oke. Nah, yang ketiga emas itu enggak kita gunakan, enggak Jadi dipakai. menetap gitu ya? Oke, ya, Emasnya untuk tabungan itu, Ya, ya, itu ya, akan kena zakat atas emas kita, perhiasan kita tuh 2,5%. 2,5%. Ya. Oke. Ya, tapi Pak, istri saya, ibu saya punya emas 1 kilo, tapi dipakai, malah nggak kena. Oke. Makanya tadi kita, kalau punya aset untuk sifatnya nggak produktif, kan nggak dipakai, itu kan nggak produktif. Pasif ya, dia hanya simpanan saja. Itu akan misalkan, dikenakan juga. Oke. Tapi lebih menarik Islam itu bagaimana kalau diproduktifkan. Oke. Contoh, kita ambil contoh tanah. Kita punya tanah yang harganya itu kalau dijual itu di atas harga 85 gram. Ya, clear ya. Sudah dimiliki lebih dari setahun. Oke. Atas tanah itu juga kita kalau nganggur kita kena zakat 2,5%. Ini yang menurut kami masyarakat banyak kurang paham. Yap. Sebaliknya, tanah ini kalau digunakan untuk produksi tergantung hasil produksinya seperti apa. Oke. Kalau hasil produksinya itu ternyata net ya, Oke. kok kurang dari tadi konversi 85 gram, maka malah nggak kena zakat. Oh, ya. Ya, itu menarik kan, artinya konsep Tidak harta di Islam memberatkan tuh dan tidak memaksakan ya. Kalau nganggur malah kena karena udah besar nilainya. Betul, Tapi kalau Diproduktifkan, dioptimalkan ya. tergantung hasilnya dulu. Oke. Nah, contoh paling gampang kalau ini zakat terkait dengan investasi seperti itu. Oke. Ya. Terus yang kedua cara menghitung tadi saya katakan kan zakat atas yang disetarakan dengan emas ya, Yap. misalnya tanah. Sekarang kita juga kenal namanya zakat atas
pertanian peternakan. Oke. Nah, itu Perkebunan ya. juga mungkin beberapa kita sering tidak menyadari. Kita memiliki kebun, memiliki sawah, kita olah. Nah, kalau ini malah menarik ini. Ini tidak terkena batasan periode. Oke. Tapi sepanjang kita panen hasilnya seperti apa? Ah, itu dia. Ya, kalau hasilnya masih di bawah 85, untung bersihnya Iya. disetarakan 85 gram emas itu nggak kena. Oke, patokannya 85 gram. Yes, pokoknya itu ya. yang paling gampang. Oke. Jadi kalau hasil kebun, hasil sawah, apabila pengairannya itu benar-benar mengandalkan alam, Oke. ya dari hujan given ya, kita nggak membuat sebuah sistem, itu kita terkena hitungan zakatnya 10%. 10% Yes. ketika bergantung pada situasi alam. Yes. Oke. Tapi kalau kita membuat sebuah sistem yang bagus, hidroponik misalnya ya, atau sistem pengairan yang bagus, maka zakat kita 5%. 5%. Atas net ya, atas netnya, atas netnya. Itu pun kalau netnya sudah memenuhi batas tadi. Ya, itu yang ingin sampai. Yang ketiga, tadi kami ceritakan tentang Pak, kami punya kambing, peternakan. Juga bukan dalam rangka trading, dalam rangka memang benar-benar membesarkan. Oke. Itu juga ada hitungannya. Kalau kita punya kambing sudah setahun, per 40 kambing kita harus memberikan zakat 1 ekor kambing. Per 40 kambing. Oke. Kalau kerbau atau sapi itu per 30 kambing. Oke. Per 30 ekor kita kena 1. Itu catatannya sama ya. Ini bukan dalam rangka trading, tapi dalam rangka pure membesarkan, kemudian sudah kita miliki selama setahun. Oke. Tapi kalau nanti trading beda lagi hitungannya. Beda lagi perhitungan Jadi detailnya. memang, ya, Pak? jadi memang ini tadi saya katakan masih tingkat literasinya di bawah 50% tentang teknis seperti ini. Oke. Nah, tadi Pak Mu juga mengatakan, kemudian apa yang membedakan terkait ketika kita berzakat ke masjid terdekat dengan berzakat ke Basnas? Kita akan jawab di segmen berikutnya. Terima Jangan kasih. kemana-mana, tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Ya, kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Masih dengan Pak Mo. Pak Mo tadi seru sekali, jadi memang sangat detail ya aturan-aturannya, perhitungannya, batasannya dan lain-lain sebagainya. Tapi pertanyaannya adalah apakah boleh gitu kita memilih mesti berzakat ke tempat A atau ternyata di Basnas saja atau seperti apa Pak? Silakan Pak. Ini pertanyaannya bagus banget ya. Nanti kalau teman-teman mengacu pada para pemirsa di seluruh Indonesia ya, pemirsa Mata Milenial Indonesia TV, ini boleh membuka Undang-Undang 23 tahun 2011. Oke. Di pasal 38 itu jelas disebutkan bahwa setiap orang itu dilarang untuk melakukan kegiatan amil, mengumpulkan zakat, infak, sedekah, dan menyalurkannya tanpa izin dari pejabat yang berwenang. Gitu. Itu sebenarnya ada sebuah aturan. Oke. Jadi kami menghimbau sebenarnya agar para masyarakat Muslim Indonesia itu untuk berzakat melalui lembaga-lembaga formal. Dan sudah ada undang-undang. Udah ada undang-undangnya, yaitu bisa saja ke Basnas atau ke lembaga amil zakat LAS sebutnya ya, atau bisa ke masjid-masjid yang memang sudah mengikuti sistem kita. Oke. Itu penting sekali. Ada beberapa hal kenapa kami sangat menghimbau, Mas, kami menyebutnya Mas SR nih. Wah, Mas SR. Sultan Rifandi. Ya. Jadi kami menghimbau kenapa? Pertama ini lembaga pemerintah. Lembaga pemerintah. Jadi Mas Sultan, kalau kita berzakat ke lembaga formal seperti Basnas ini banyak memiliki kelebihan. Apa itu Pak? Satu, pertama untuk pribadi muzaki atau yang berzakat ini, bukti setor zakatnya ke Basnas ini dapat digunakan sebagai pengurang pendapatan kena pajak. Oke. Jadi kalau bukan pengurang pajak ya, pengurang pendapatan kena pajak atau sebagai biaya. Misalnya kita mau menghitung pendapatan kita setahun itu 1 miliar. Oke. Terus dikurangi biaya-biaya tinggal 700. 700. 700 itu kan mau dihitung pajaknya berapa. Ya. Nah sebelum dihitung pajaknya itu kita udah bayar zakat berapa. Oh, dihitung juga berarti ya? Kurangkan dulu dari 700. Oke. Maka kami menyebutnya sebagai biaya pengurang pendapatan kena pajak. Oke. Nah,
belum sebagai pengurang pajak. Beda lagi kalau pengurang Beda pajak lagi, ya. oke. Jadi Pengurangan ini pendapatan pajak. Ya, itu ada yang pertama adalah bukti setor zakat ke lembaga formal seperti Basnas ini dapat digunakan sebagai pengurang pendapatan kena pajak. Berarti semakin terbantu dari beban pajak kita. Oke. Terus yang kedua, kami ingin memastikan bahwa pengelolaan zakat lewat lembaga pemerintah yang formal seperti ini, kami mematuhi tiga aspek. Yang pertama, secara syariah kami comply. Oke. Jadi kita memenuhi ketentuan syariah. Tadi hitungannya benar, Oke. ke siapa diberikannya. Iya. Tapi yang nggak kalah penting, kita harus mengikuti ketentuan pemerintah, ketentuan regulasi. Kalau yang pertama kami mengatakan itu dalam rangka aman syar'i, yang kedua adalah aman regulasi. Aman syar'i dan aman regulasi. Aman regulasi. Oke. Banyak hal yang kita atur tentang bagaimana cara menghitung zakat, kemana distribusikan, bagaimana pertanggung jawabannya, laporannya harus diaudit, siapa yang bisa jadi amil, tidak sembarangan, itu ada semua. Oke. Baru yang ketiga yang tidak kalah penting, dan kami berterima kasih sekali pada forum kali ini, kami juga ingin memastikan bahwa dana zakat ini aman NKRI. Aman NKRI. Maksudnya apa itu? Jadi dana zakat ini jangan sampai disalahgunakan. Oh. Bentuk tadi kepedulian menurut survei dari World Giving Index, di mana kita tuh 80% lebih masyarakat Indonesia cenderung untuk berbagi, jangan sampai disalahgunakan untuk hal-hal yang kurang tepat. Sepakat. Maka kami ingin memastikan bahwa pengelolaan dana zakat, infak sedekah, dan sosial keagamaan ini dalam rangka merawat kebinekaan, dalam rangka merawat persatuan negara kita. Itu penting. Nomor 2 ya, kenapa ke Basnas. Nomor 3, kalau Mas Sultan atau teman-teman zakat langsung, itu bukannya nggak boleh, ya langsung misal ke tetangga kita. Tidak ada larangan ya, nggak ada Pak, larangan, silakan saja. Tapi impact-nya tidak terukur. Karena kenapa? Karena mungkin kita kekuatannya nggak banyak. Paling satu orang bisa berzakat 200.000. Mungkin sebanyak-banyak juta misalnya. Tapi kalau dengan di Basnas, uang yang dikumpulkan kami ini, kami akan gunakan 2 program sekaligus. Satu program dalam rangka konsumtif, memang ada masyarakat yang membutuhkan, kita sebut mustahik itu betul-betul membutuhkan ikan, maka kita akan berikan. Tapi 50% dana yang kita kelola kita akan gunakan dalam rangka mengentaskan mereka. Jadi jangan sampai orang yang dikenal oleh Basnas tahun ini adalah penerima kita, seterusnya menjadi penerima zakat. Enggak. Mimpi kami adalah how to move from tangan di bawah menjadi tangan di atas dengan program-program intervensi kegiatan ekonomi. Dan itu besar, misalnya kita berbasis pedesaan, kita punya zakat community development, berbasis perkotaan kita punya Z-Chicken, Z-Mart, itu per orang bisa dapat bantuan itu minimal 12 juta. Nah, itu gunanya kenapa dana yang kita kumpulkan lewat lembaga formal, kita bisa membuat program-program yang lebih strategik, lebih powerful. Jadi bukan dampaknya perorangan per individu, tapi pengentasan kemiskinan secara keseluruhan ya Pak Mo ya. Iya itu. Nah kalau terkait dengan tadi kan diatur sebagaimana detail, termasuk mengatur kepada siapa, ya. Ini kan tentu ada ketentuannya juga di dalam Al-Quran ya Pak Mo ya. Ini berdasarkan Quran surat At-Taubah ayat 60 itu kan dijelaskan juga. Nah bagaimana kemudian Basnas ini memang mendata semua masyarakat itu dan bagaimana kemudian pendistribusiannya kepada jenis-jenis yang dicantumkan dalam Al-Quran ini? Ini menarik sekali ya Mas. Jadi di At-Taubah itu disebutkan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakinah dan seterusnya, itu ada 8 asnaf, 8 beneficiary, 8 penerima zakat. Ini bagaimana cara mengalokasikan dan bagaimana cara Basnas mengoptimalkan. Nah, ingat hari ini adalah era ekosistem digital. Sepakat. Iya. Hari ini eranya berbagi data. Maka kita bekerja sama dengan Kementerian Sosial untuk memastikan tidak ada double financing. Ya. Jadi kita memiliki data yang sama. Data per address, by name by address. By name by address. Jadi kita kalau mau memberikan sebuah program ke sebuah daerah, kita memakai data itu,
Kemudian program besarnya pun kita bekerja sama dengan kementerian terkait, misalnya dengan Kementerian UMKM, Berkolaborasi. berkolaborasi Oke. biar nggak redundant, atau mungkin kita co-funding, gitu. Terus the end-nya pun kita bekerja sama dengan pemerintah terkait, dengan kepala desanya, based on data. Oh, jangan ini Pak, orang ini sudah dapat bantuan dari BLT misalnya. Oke. Di daerah kami ada yang belum dapat sama sekali misalnya. Jadi nggak tumpang tindih. Nggak tumpang tindih itu yang kita hindari. Jadi keywordnya adalah kita bekerja sama dengan semua pihak-pihak terkait untuk memastikan bahwa penerimanya itu nggak salah sasaran, Tepat sasaran. tapi tepat sasaran. Oke. Terus tidak kalah penting, khusus program-program yang sifatnya pengentasan ekonomi dan lembaga pemberdayaan ya, itu seleksinya cukup ketat. Oke. Walaupun sama-sama berhak, kita melakukan assessment. Karena nggak semua orang juga memiliki bakat berdagang. Sepakat. Ya, karena kita ingin dengan beberapa program tadi, kalau mungkin nanti teman-teman lihat, di Jakarta, Bogor, Jawa tuh banyak sekali namanya Z-Mart. Itu adalah semacam warung-warung kecil yang basis memberdayakan. Kita memberikan rak-raknya, kita memberikan packagingnya, dan kita memastikan suplainya, itu ada. Oke. Nah, kita punya set chicken, gerobak yang jualan ayam-ayam yang digoreng itu juga seleksi. Tapi hasilnya alhamdulillah kita lihat cukup bagus. Tadi kuncinya adalah ada assessment, karena data yang terbatas, orang yang ingin menerima itu banyak sekali, Mas. Sehingga kita harus menyeleksi supaya yang kita pilih itu harapannya setelah sekian tahun bukan menjadi penerima zakat, tapi malah pemberi zakat. Berarti memang prinsipnya tepat sasaran. Yes. Nah, tapi kan memang ketika kita ingin menegakkan prinsip itu juga harus ada literasi di masyarakat kan Pak ya, terkait dengan siapa yang diharamkan menerima zakat. Siapa aja tuh Pak yang kira-kira diharamkan dalam menerima zakat ini, kita akan bahas di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Yap, kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Masih dengan Pak Mo. Siap. Masih semangat Pak Mo ya? Siap. Ini luar biasa sekali. Nah tadi terakhir kita diskusi tentang prinsip tepat sasaran itu memang harus ditegakkan, entah yang memberikan zakat ataupun yang menerima zakat. Nah berarti kan di masyarakat itu ada yang diharamkan, yang tidak boleh mengambil dan menerima zakat ini Pak Mo. Bisa dijelaskan itu Pak Mo? Iya. Ya kalau yang boleh, makasih nih Mas Sultan ya. Kalau yang boleh menerima zakat kan ditentukan dalam Al-Quran tadi 8 golongan ya, 8 kelompok. Artinya kalau yang tidak masuk kategori 8 kelompok ini ya nggak boleh. Oke. Itu paling gampang seperti itu. Iya. Atau dalam bahasa sederhana adalah orang hidup itu ekstrimnya ada 2. Pembayar zakat atau penerima zakat. Oke. Berarti yang diharamkan menerima zakat adalah pembayar zakat. Oke. Gitu aja, paling sederhana. Iya. Tentu kalau mau diperdetil masuk satu-satu. Apakah kita ini orang fakir? Oke. Ya kan? Dan fakirnya pun ada ketentuannya juga ya Pak ya? Kalau ternyata kita ini memiliki penghasilan, nggak memiliki sandang papan sama sekali, kita fakir. Oke. Tapi kita memiliki sandang nggak layak. Memiliki papan kurang layak, itu jatuhnya miskin. Yap. Ya. Itu kita berhak menerima. Kalau kita bukan dua-duanya kan nggak boleh. Ya. Amil, kita orang yang terlibat dalam kegiatan sehari-hari dalam collection, distribusi zakat tidak. Kalau enggak juga kita enggak menerima. Oke. Mu'alaf, misalnya, kita nih yang baru masuk Islam enggak? Sehingga butuh perhatian. Oh enggak, kita lahir sudah Islam. Ya kita juga enggak berhak misalnya. Jadi kita masukkan ke 8 kategori satu-satu. Yap. Tapi yang ada lagi yang patut diwaspadai adalah haram turunan. Haram turunan? Ya. Nah, gimana tuh maksudnya? Ya kita fakir, dapat zakat. Tapi kemudian ada fakir-fakir lain nggak dapat. Berarti ketika kita dapat 3 kali kan jadi nggak bagus. Secara mentally itu jadi nggak benar gitu. Ada satu orang yang dapat 3 bagian. Oke. Ada orang lain nggak dapat sama sekali. Sekalipun memasuki syarat, kalau berkali-kali juga jadi haram Pak? Maksudnya bukan berkali-kali, tapi greedy. Oke. Dapat dari mana-mana. Dapat dari Basnas, dapat dari masjid. Selalu mencoba. Jadi makanya saya katakan gini. Terkadang mohon maaf, ada orang-orang yang berhak menerima itu kategori 2. Mereka tuh punya harga diri yang tinggi,
Yap. Sehingga kalau diberikan tuh jangan saya dulu. Oke. Masih banyak yang membutuhkan. Ada juga yang selalu mencari kesempatan. Kemana-mana minta proposal. Nah ini bisa jatuhnya haram sebenarnya. Jadi memang kita harus hati-hati. Nah tugas Basnas ingin memastikan dua. Orang yang kaya, yang memiliki kecukupan harta, kok belum berzakat, tugas Basnas adalah mengedukasi. Yap. Bahkan kalau bisa menjemput, karena ayat Al-Qur'annya adalah khud min amwalihim sodakoh. Ambillah zakat itu. Kalimat perintah di situ. Kalimat perintah kita harus ambil. Yang kedua adalah fairness dalam distribusi. Keadilan. Memastikan orang-orang yang greedy ini, greedy-nya hilang. Memastikan orang-orang yang berhak menerima tapi punya harga diri yang tinggi, ya kita berikan. Jangan sampai di atas nama harga diri mendahulukan orang lain, dia menderita. Oke. Banyak orang seperti itu juga. Jadi ini Basnas tuh kayak gitu Pak, Mas Sultan. Oke. Nah, kalau ada beberapa persoalan yang berkembangan di masyarakat, Pak Mo ya. Kalau misalkan saya nih, Pak Mo, mau bayar zakat tapi dititipkan entah sama saudara atau tetangga, itu bagaimana hukum, Pak Mo? Maksudnya yang membayarkan orang lain atau Yang membayarkan orang lain? ya sepanjang saudara kita tuh membayarkan seperti apa yang kita berikan sih nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya Pak Mo ya? Makanya kami sangat menganjurkan pakai teknologi. Iya. Sehingga kita menitipkan 1 juta, jangan sampai dibayarkan ke lembaga zakat hanya 500.000. Iya, betul. Ya kan kalau pakai teknologi kan nanti ada pemberitahuan lewat email kita, lewat handphone kita. Jadi segala macam fasilitas itu pun dalam arti ingin menegakkan keadilan juga karena efektif dan efisien ya Pak Mo ya? Betul. Jadi sistem di Basnas itu akan memungkinkan keadilan dan untuk pertanggungjawaban, makanya teknologi itu akan membantu baik sisi pengumpulan, penghimpunan maupun sisi penyaluran. Supaya fairness masyarakat bisa melihat. Untuk sisi muzaki yang membayar zakat atau munfik orang yang berinfak, dengan teknologi petugas sekarang tidak bisa main-main. Termasuk transparansinya. Transparansi ada. Sebaliknya dengan teknologi untuk penyaluran juga lembaga pengelola zakat seperti Basnas harus bersikap fair. Sehingga orang-orang kok distribusinya ke orang-orang tertentu saja, ke kelompok tertentu saja akan kelihatan dengan teknologi pelaporannya karena everybody can access the report. Dan bisa lihat semuanya ya. Iya. Nah, ini mungkin menjadi salah satu semacam edukasi yang penting juga bagi masyarakat ya Pak Mo ya. Karena kan kalau dikaitkan dengan data yang tadi Pak Mo sampaikan bahwa literasi zakat ini masih 50%, kira-kira kendalanya tuh karena apa ya Pak, alasannya itu Pak? Ini menarik ya. Kendalanya memang pertama memang mungkin tingkat sosialisasi kita juga belum menyeluruh. Ya. Belum menyeluruh, masih di level daerah-daerah tertentu saja. Itu satu. Yang kedua juga mungkin itu yang kita lihat ya. Riset-riset tentang publikasi tentang pengelolaan zakat ini belum merata. Belum merata. Maka kita yang hari ini kita tempuh, kita memperbanyak edukasi, penerbitan buku-buku baik tentang regulasi zakat ataupun tentang bukti impact zakat di masyarakat. Nah, alhamdulillah Basnas banyak penghargaan atas ini. Kita banyak penghargaan karena mengelola CSR sehingga berdampak. Terus kita menggunakan teknologi, Basnas juga dapat penghargaan sebagai sebuah lembaga zakat yang sangat melek teknologi. Jadi mungkin itu. Terus yang ketiga, memang kita sangat menginginkan ada banyak agen-agen zakat. Agen-agen zakat. Jadi itu mereka itu kan menjadi kolaborator kebaikan. Jadi membentuk ekosistem juga. Betul. Bahasa kami memang kita sangat ingin bahwa zakat atau lebih luas sedekah itu menjadi gaya hidup. Makanya tadi kami Mas Sultan izin ya. Tadi awal-awal kami sampaikan zakat tuh less popular. Orang kalau merasa belum sholat tuh mungkin, aku belum sholat gitu. Iya, betul. Iya. Aku nggak puasa tuh ada, tapi aku nggak berzakat tuh selain zakat fitrah nggak kerasa. Padahal penghasilan bulanannya mungkin sudah di atas 10 juta. Dan itu udah kena zakat. Dia santai-santai aja. Bedakan antara zakat, infak, dan sedekah lah. Itu pasti beda-beda ya? Nah itu yang zakat dulu aja yang kewajiban. Ini orang nggak kerasa. Saya sudah punya penghasilan 10 juta per bulan, dia nggak merasa harus berzakat. Ya pertama tadi mungkin juga tidak tahu bahwa sudah kewajiban. Kalaupun sudah tahu, mungkin juga
belum menjadi semacam apa ya, willingness-nya belum kuat banget. Betul sekali. Beda dengan sholat tuh, wah begitu, saya belum sholat itu kan. Saya kok nggak puasa nih Ramadan, ini kerasa gitu loh. Tapi zakat, kok saya belum berkelar rasanya ini. Yang lihat kenapa kami mengatakan ini rukun Islam yang seharusnya menjadi apa hobi kita bersama. Hobi Mas Sultan apa? Berzakat, kan keren. Bersedekah, keren. Padahal dampaknya pun ada dampak sosial juga. Oh luar biasa. Yang dapat kami sampaikan, belum pernah kami temukan orang jatuh miskin karena hobi berzakat. Belum pernah kami temukan orang perusahaan jatuh miskin karena juga berzakat, bersedekah. Karena tadi secara filosofi makna, zakat berasal dari kata zakat itu memang tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang. Dan memang kalau di ayat Al-Qur'annya, ketika orang yang berzakat itu amil wajib mendoakan. Karena zakatnya itu akan mensucikan diri kita, harta kita. Doa kita tuh membuat orang-orang yang berzakat tuh tenang jiwanya. Ketika orang tenang jiwanya, bekerjanya makin produktif. Itu tidak akan jatuh miskin. Tidak akan jatuh. Boleh dicoba. Iya. Nah, Pak Mu, ini kan kalau melihat masyarakat Indonesia yang mungkin 90% sekian itu umat muslim, Pak Mu. Ini Basnas melihatnya apakah sudah optimal seluruh umat muslim di Indonesia berzakat, dan seandainya seluruh umat muslim ini tertib berzakat di Basnas itu akan seperti apa dampaknya? Kita akan jawab di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia, masih dengan bersama Pak Mu. Ini nggak kerasa udah segmen terakhir nih Pak Mu nih. Saking serunya kita diskusi sama Pak Mu. Pak Mu, tadi saya menjelaskan bahwa ini kan potensi energi umat muslim di Indonesia ini ya, sebagai masyarakat muslim terbesar ini bahkan di dunia ini luar biasa Pak Mu. Saya membayangkan ini kalau semuanya tertib berzakat di Basnas, kira-kira dampaknya akan seperti apa ya Pak Mu ya? Luar biasa nih. Terima kasih Mas Sultan. Jadi hasil perhitungan dari lembaga kami di Basnas ini, potensi zakat. Zakat itu artinya yang tadi yang hanya yang wajib saja. Padahal kita tuh punya infak dan sedekah yang nggak terukur. Ya. Itu angkanya sekitar 327,3 triliun. Luar biasa. Annually per tahun. Per tahun. 327. Kita baru bisa collection tahun lalu tuh 14 triliun. Which is gapnya sangat-sangat tinggi. Tuh, you may imagine. Gapnya masih tinggi. Makanya kami sangat berterima kasih pada program hari ini yang turut membantu mengedukasi masyarakat. Bahwa ini loh ada potensi zakat umat Islam untuk turut serta membangun Indonesia. Karena kita tahu bahwa dana APBN ini belum cukup. Sehingga masih membutuhkan dana-dana lain dari masyarakat untuk sebagai komplimen. Itulah dana zakat. Belum dana infak dan sedekahnya. Nah, itu dia. Jadi dapat kami sampaikan tadi Mas Sultan, Mas SR, ini masih jauh banget, potensinya 327 triliun. 327 T. Ya, kita baru collection around 14 triliun tahun lalu. Tahun ini kita menargetkan naik sekitar 26 triliun. Masih sangat jauh, masih membutuhkan banyak kolaborator. Maka kami menyebutkan bahwa Basnas itu agen kolaborasi kebaikan. Dan TV kita ini juga menjadi agen yang sama. Jadi penyambung juga ya, sosialisasi. Nah, kemudian terkait dengan strateginya nih Pak Mu, dari 14 menuju 327T itu, apa kira-kira strategi pendekatan khusus yang bisa dilakukan supaya meningkatkan literasinya juga dan meningkatkan kesadaran untuk membayar Basnas? Iya, jadi yang pertama adalah ada 4 tahun lalu kita membuat 4 strategi. Pertama, penguatan kelembagaan. Merebranding Basnas. Dulu orang menyangka Basnas itu NGO, LSM. Betul. Kantornya aja di masjid, di pinggiran, petugasnya pakai sarung dan itu pakai sendal jepit. Kantor marbot juga ya. Absolutely, Mas Sultan. Nah, kita rebranding, meletakkan pada posisi undang-undang bahwa Basnas itu lembaga pemerintah non struktural. Pimpinannya kalau yang di pusat ditetapkan oleh presiden, kalau yang di daerah oleh gubernur dan oleh bupati wali kota. Alhamdulillah kami
keliling menyamakan persepsi ini karena kita memiliki cabang di seluruh provinsi dan seluruh kabupaten kota. Bayangkan, Seluruh provinsi dan seluruh kabupaten kita kota. menguatkan kelembagaan ini alhamdulillah disambut luar biasa. Dan persepsinya kan dulu masyarakat Basnas ini sangat tradisional. Yes, absolutely. Oke. Itu penguatan kelembagaan. Oke. Yang kedua adalah penguatan SDM. Penguatan SDM. Menjadi amil itu adalah amanah dari agama. Oke. Tidak sembarangan. Kita harus punya kredensial, kita harus jadi the most trusted person. Yap. Ya, kita harus profesional. Yap. Maka kita punya standar kompetensi amil. Oke. Jadi standar itu kan kalau bicara tentang kompetensi ada 3 nih. Dia harus punya knowledge. Oke. Knowledge itu tentang words kan, apa itu zakat. Iya. Dia punya skill. Skill itu ketika ada kenyataan langsung bisa ngitung beneran. Oke. Dan ketiga punya attitude. Jadi kalau kita bicara kompetensi ada namanya knowledge, skill, dan attitude, behavior. Jangan sampai ada orang amil Basnas, orangnya tuh nggak cegap tanggap. Ada orang membayar jam 7 malam, kantor kami aja, udah tutup. Enggak, kita 24 jam siap servis. Oke. Iya, iya. Ada orang miskin butuh bantuan, langsung hatinya ini. Sigap. Jadi yang kita butuhkan itu adalah ketika melihat orang kaya, yang terpikir orang ini sudah zakat atau belum. Karena kita membantu orang untuk membayar zakatnya. Ketika kita melihat orang yang tidak mampu, hati kita teriris. Apakah mereka sudah ada yang memperhatikan atau belum? Itu salah satu attitude kita. Jadi pertanyaan muncul langsung Iya. ke situ ya. Di samping attitude yang standar ya, artinya kita harus orang yang sangat Ramah, ramah, ya. Oke, jujur, jujur, bisa ya. dipercaya, komunikatif, empatik iya, dan seterusnya tuh ya. Itu terkait dengan yang kedua, Kompetensi. penguatan SDM. Yap. Yang ketiga lah penguatan IT, Mas. IT. Ini di era teknologi menjadi penting. Sekarang ini di Basnas Pusat, di Matraman ini, kontribusi untuk digital itu tinggi sekali. Hampir 40%. Bahkan yang menarik itu adalah dari teman-teman yang belum terkena kewajiban zakat. Oh, sudah ikut serta gitu. Mereka justru berderma, berinfak. Tadi surveinya kan 83% orang Indonesia itu suka bersedekah. Oh, jadi zakatnya sekian persen, infaknya justru tinggi. Bukan, ini justru yang menarik ini adalah teman-teman milenial tuh yang belum kena kewajiban zakat. Dia nggak berzakat tapi berinfak. Oke. Angkanya kecil, ada yang 100.000, Iya, 200.000. iya. Tapi per bulan itu kita bisa dapat angka sekitar 10 miliar. Jadi dunia digital ini luar biasa. Betul. Jadi kami pun mengenalkan ke seluruh Basnas yang ada di Indonesia agar melek teknologi. Melek teknologi. Semua platform yang ada dipakai. Penguatan IT itu. Penguatan IT. Sehingga ya ini bukan hanya dalam rangka untuk memudahkan para pembayar zakat untuk Secara bayar, akses ya. tapi juga dalam rangka pertanggungjawaban. Oke. Karena untuk dipercaya itu kan kita harus tahu uang yang didapatkan berapa, pengelolaannya pengelolaannya seperti apa? seperti apa. Itu hanya bisa jawab dengan IT. Terus yang keempat adalah penguatan infrastruktur. Penguatan infrastruktur. Tadi relevan dengan yang satu, karena kita lembaga negara, kantornya kita standarkan. Oke. Jadi alhamdulillah hari ini kantornya para bupati, wali kota, para gubernur berlomba-lomba memberikan gedung agar Basnas itu secara simbolik memang pantas sebagai sebuah lembaga. Iya. Karena marwah itu penting. Iya. Sehingga tahu titik poinnya ketika mau ke Basnas mana. Oh, bukan yang di pinggiran itu. Oh, enggak, di lembaga negara. Ada standarnya, kantornya bersih, nyaman. Betul. Jadi itu salah satu strategi kita. 4 penguatan. Tentu yang lain adalah masih banyak. Yang tadi kita banyak. Yang terakhir ini kita sangat banyak menguatkan di cara pemahaman terbaru how to campaign. Oke. Jadi bagaimana itu? jangan sampai orang-orang di Jakarta yang sudah sangat maju cara mengenalkan Basnas yang dari daerah itu masih sangat ketinggalan. Oh. Jadi kita pakai pendekatan modern juga. Jadi orang pun bisa melaporkan juga Yes. ya. Oke. Secara marketing kita pakai above the line, pakai below the line, jalan semua. Oke. Dan toolsnya kita pakai karena pembayar zakat pun macam-macam. Yang tradisional masih dilayani, Yap. datang langsung, ketemu muka. Yang pakai teknologi juga sudah kita layani. Yap. Yang semi middle itu yang transfer juga kita layani. Yap. Jadi di layanan Muzaki kita tuh 24 jam orang boleh bertanya.
dan akan direspon oleh Basnas. Cara menghitungnya bagaimana, bahkan bisa nggak dijemput, kita akan jemput. Namanya layanan jemput Basnas. Jadi seorang amil tuh harus sedih kalau ada orang yang mau membayar zakat tapi kesulitan kemana harus membayar, berapa harus menghitung. Itu kita harus membantu itu. Sedih melihat orang-orang yang membutuhkan belum mendapat haknya. Nah, kita juga akan memastikan. Jadi radarnya harus hidup semuanya. Sudah. Sense-nya itu sudah terbangun. Oke. Pak Mo, ini luar biasa sekali. Terakhir mungkin ya sebagai closing, ini mengingatkan kepada seluruh masyarakat betapa, pertama itu tadi, betapa pentingnya zakat, dan yang kedua, apa kira-kira kebermanfaatan yang bisa kita raih, kita dapat, supaya memang ini kan apalagi anak-anak muda ini sudah milenial, ini kan memang menjadi pasarnya ya, dari setengah penduduk bangsa Indonesia ini anak-anak milenial, sehingga mereka ini memang semangat berdermanya itu juga berkaitan dengan zakatnya, infaknya, dan sedekahnya. Silakan Pak Mo. Iya, baik teman-teman pemirsa Mata Milenial Indonesia, Mata Milenial Televisi Indonesia, Milenial Indonesia TV. Oke, Mata Milenial Indonesia TV. Iya. Ya, ini sebuah sesi yang luar biasa, kami diundang. Jadi kami hanya ingin mengatakan bahwa ingat bahwa di setiap rezeki kita itu ada rezeki orang lain. Di setiap harta kita ada harta orang lain. Mari jika kita dipilih oleh Allah sebagai orang yang memang memiliki kelebihan harta, tolong sebagian harta yang kita miliki ini berikan pada yang berhak. Yang kedua, biasakan untuk berzakat, infak, sedekah melalui lembaga formal seperti Basnas, dan mari kita kawal bersama-sama. Teman-teman boleh mengajukan juga program-program pemberdayaannya, karena Basnas itu dari kita untuk kita. Dari kita dan untuk kita. Terima kasih banyak Pak Mo. Dan apalagi tadi Pak Mo sudah mengatakan tidak ada sejarahnya orang yang berzakat itu miskin. Terima kasih sekali lagi Pak Mo. Terima kasih kepada seluruh pemirsa yang telah menyaksikan dari awal sampai akhir. Tentu saja kita mengharapkan apa yang disampaikan oleh Pak Mo tadi dapat kita implementasikan sehari-hari. Apalagi kalau misalnya ada yang menonton langsung ya di download ya, berarti ada aplikasinya. Boleh satu poin aja. Boleh, silakan Pak Mo. Kita punya website, silahkan kunjungi www.basnasindonesia.co.id. Kita punya Twitter, kita punya Instagram, kita punya TikTok, lengkap semuanya. Lengkap semuanya. Jadi silahkan, baik mau via online, mau via daring, via offline, kita akan layani. Langsung layani. Dan terima kasih. Kalau ada kesadaran langsung kita berzakat sekarang juga. Siap. Ya, terima kasih sekali lagi kepada pemirsa. Semoga yang disampaikan tadi dapat kita implementasikan. Tetap jaga protokol kesehatan agar kita terhindar dari segala penyakit dan virus yang ada di Indonesia. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Tetap saksikan episode lainnya hanya di Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Terima kasih Pak Mo. Terima kasih Mas Sultan.